Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara Ibu sudah terdengar? Sudah dengar. Ini jumlah siswanya ada berapa? 34. Ini yang join baru 22 anak ya. Ini Ibu tunggu dulu untuk teman-teman yang lain agar join. Gak usah. Betul sudah. Ibu mulai aja ya. Ini kameranya boleh di-on-kan. Nggih, Bu. Ini materinya udah terlihat atau belum? Sudah. Ibu mulai saja ya. Sebelumnya Ibu mulai saja ya. Sebelumnya kalian udah punya aplikasi tentang Corel apa belum? Belum. Ya, ini perkenalan dulu tentang Corel. Corel itu apa sih? Itu ya. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Nurfiatun Nikmah. Ibu di sini mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang. Kalian bisa manggil Ibu, Bu Nurfi atau Bu Nikmah. Di sini Ibu membantu Pak Rizudyo mengampu media mata pembelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10 TKJ 2. Alamat Ibu dari Desa Ngening, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Langsung ke kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini kompetensi intinya memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan mata kognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dasar-dasar teknik komputer dan informatika pada tingkat teknis spesifik detail
dan kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Yang pertama, apa itu CorelDRAW? CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Pengertian umum dari CorelDRAW yaitu aplikasi CorelDRAW ini itu fokus pada editor gambar sehingga banyak dipakai oleh pengguna dalam bidang advertising atau periklanan, desain visual, serta percetakan dan bidang lain yang memerlukan format visualisasi. Selanjutnya, apa sih fungsi dari CorelDRAW? Fungsi dan kegunaan CorelDRAW. 1. Membuat desain logo. Sebuah perusahaan website, toko, ataupun lembaga membutuhkan logo sebagai lambang identitas kebanggaannya. Nah, logo tersebut dibuat oleh para desainer grafis menggunakan Corel. 2. Membuat desain brosur, poster, dan undangan. Membuat brosur atau undangan lebih menarik jika tampilannya tidak flat. Dengan CorelDRAW ini, kalian bisa membuat desain lebih menarik. Apalagi dengan banyak pilihan font yang bisa dikombinasikan dengan gambar dan dengan beragam warna. Yang ketiga yaitu membuat desain sampul buku. Sebuah buku akan terlihat menarik jika covernya juga menarik. Dengan Corel, kalian bisa membuat sampul buku mulai dari cover yang bergaya, desain sederhana sampai rumit sesuai kreativitas yang kalian miliki. Selanjutnya, membuat ilustrasi. Corel juga bisa digunakan untuk membuat ilustrasi. Misalnya, ilustrasi serigala yang tengah mengaum di tengah bulan purnama dan sebagainya. Yang kelima, membuat kartun. Kalian bisa berkreasi dengan garis dan lengkungan untuk menciptakan tokoh imajinatif seperti dalam dunia perkartunan. Selain itu, kalian juga bisa membuat gambar kartun yang dirangkai dengan plot cerita, sehingga nanti akan bisa menjadi sebuah komik yang dapat dinikmati para pembaca. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan memakai CorelDRAW? Kelebihan dari CorelDRAW sendiri itu, 1. Lebih user-friendly. Untuk pengguna awal, tampilan CorelDRAW ini lebih bersahabat dibanding AI atau Adobe Illustrator. Mengapa demikian? Karena tampilan CorelDRAW lebih sederhana daripada Adobe Illustrator, serta tata letak dan warna latarnya mirip seperti Microsoft Word, sedangkan fitur-fitur AI lebih kompleks dan tersembunyi. Yang kedua, format import dan ekspor cukup lengkap. CorelDRAW mempunyai banyak format save data baik untuk keperluan import maupun ekspor data. Bahkan, CorelDRAW menyediakan format Adobe Illustrator, artinya data yang dibuat di CorelDRAW bisa juga dibuka di AI yang notabene adalah rivalnya. Hal ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Yang ketiga, resolusi tinggi. CorelDRAW menyediakan resolusi atau kapasitas gambar yang besar. Ukurannya mulai dari inci, milimeter, sentimeter, sampai kilometer. Jadi, software ini tidak cocok digunakan pada industri yang kadang harus mencetak gambar dalam skala gambar yang ukurannya lebih besar. Yang keempat, ramah di percetakan. Bagaimanapun, Corel lebih populer dibandingkan produk keluaran kompetitornya. Ketika akan mencetak print, gambar percetakan, software yang terinstal dalam komputer mereka adalah Corel. Nah, hal ini bisa jadi masalah ketika kalian membawa file dengan format bawaan Adobe, misalnya ya, ke percetakan. Maka mereka tentu saja akan menolak dan tidak mau kita harus menyesuaikan dengan software yang ada di komputer mereka. Kekurangan CorelDRAW. Ukuran file lebih besar. Aplikasi ini menggunakan PC yang memiliki spesifikasi mumpuni dan dalam sektor RAM yang tinggi. Karena ukuran file mentah yang dihasilkan bisa cukup besar, apalagi jika desainnya terbilang kompleks. Yang kedua, sulit untuk membuat tabel.
Karena berbasis vektor, maka dari itu CorelDRAW agak sedikit sulit karena membutuhkan beberapa klik untuk mendapatkan hasil tabel sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, color space harus dikoreksi sebelum pengguna secara profesional. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh desainer grafis ini sendiri dengan menggunakan Corel, yaitu akurasi warna dari palet yang disediakan. Karena tak jarang warna yang digunakan tidak sesuai dengan hasil percetakan. CorelDRAW ini mempunyai beberapa versi. Yang pertama yaitu versi X3. Versi CorelDRAW ini versi terbaik untuk para pemula. Karena X3 merupakan software pertama yang mampu memotong grup vektor dan bitmap dalam waktu yang sama. Selanjutnya, CorelDRAW versi X4, yaitu pada tahun 2008. CorelDRAW versi X4 adalah versi yang kompatibel dengan Windows Vista. Dinamakan kompatibel karena mampu bergerak dan menyesuaikan dengan versi Windows Vista. Selanjutnya, CorelDRAW versi X5. Versi ini sudah mengembangkan tool transform yang mampu membuat banyak salinan objek. CorelDRAW versi X5 ini terbit pada tahun 2010. Selanjutnya, CorelDRAW versi X6 pada tahun 2012. CorelDRAW versi X6 sudah tersedia dalam versi 32 bit dan 64 bit. Fiturnya hanya penyempurnaan dari versi sebelumnya. Yang kelima, CorelDRAW versi X7. Ini terbit pada tahun 2014. Versi ini semakin mempermudah pengguna memilih font dengan tampilan nyaman. Ada special effect pada editing foto yang sudah mendukung resolusi tinggi dan multi-display. Yang keenam, CorelDRAW versi X8, yaitu terbit pada tahun 2016. Sama seperti versi X6 dan X7, kebutuhan akan spek minimum hardware, perangkat keras, pendukung berjalannya aplikasi cepat ini semakin meningkat. Selanjutnya, CorelDRAW Graphics Suite 2018. Versi ini merupakan versi tercanggih pada tahun 2018. Fitur-fitur terbarunya yaitu pada mode State of the Art Symmetry, efek kreatif pada toolbox shadow, publikasi langsung ke WordPress, fitur terbaru yang terintegrasi pada tool impact, foto cocktail, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, CorelDRAW Graphics Suite 2019. CorelDRAW Graphics Suite 2019 full version ini tentu membawa fitur baru untuk membantu para penggunanya dalam membuat atau menciptakan gambar digital berbasis vektor. Yang kesembilan yaitu CorelDRAW Graphics Suite 2020. CorelDRAW ini rilis pada tahun 2020. Pada saat ini ya, versi terbaru dari CorelDRAW ini keluar dengan menggunakan software yang sangat mumpuni untuk membuat vektor gambar karena mempunyai fitur dan performa yang lebih baik dibanding versi sebelumnya, sehingga sangat layak untuk kalian coba. Cukup sekian materi tentang pengenalan CorelDRAW. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ini semuanya belum punya aplikasi tentang Corel, apa udah ada yang punya? Belum buka install, Bu. Ya. Ini materi tentang pengenalan Corel tadi, nggak ada yang mau ditanyakan? Udah pada jelas semua apa belum? Bu, aplikasi Corel itu dapat install di HP, di handphone maksudnya. Gimana? Aplikasi
Di aplikasi Corel itu dapat diinstal di handphone Bu apa enggak bisa? Kalau tentang Corel itu sepertinya tidak bisa diinstal di handphone, soalnya kapasitasnya itu terlalu besar. Oke Bu. Nggak bisa di Android, harus di PC atau di laptop. Bu, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Buatan Bu. Ya, terus akhirnya. Kalian ada kendala nggak? Kendala cara menginstal apa gimana? Iya, Bu. Saat install itu sulit sekali. Ya udah, nanti Ibu beri tutorialnya gimana? Tutorial cara menginstal. Kalian pakainya CorelDRAW yang X berapa? 2019. 2019. Kalau mau update gimana, Bu? Gimana? Kalau mau update ke 2020. Ya itu CorelDRAW X9 2019 atau 2020 itu sepertinya itu sama saja. Cuma yang membedakan itu mungkin speknya terlalu apa ya? Speknya di 2019 sampai 2020 itu berbeda. Cuma ya aslinya itu sama saja. Ya kalau kalian mau pakai yang 2019 itu nggak apa-apa. Kalau mau ke 2020 ya kalian harus menginstal yang CorelDRAW X 2000 yang untuk 2020. Nanti Ibu kasih itu ya link tutorial cara nginstalnya ya. Yang 2019 semua berarti. Ada yang udah nginstal belum? Apa belum? Saya sudah, Bu. X Sudah, Bu, tapi yang CorelDRAW X7 itu, Bu. Nggak apa-apa, soalnya icon-icon yang ada di CorelDRAW itu sama-sama semua, cuma yang membedakan tampilan aja. Ya nanti yang sudah menginstal boleh dicoba-coba dulu. Nanti kalau ada yang bingung, nanti bisa chat langsung aja ke grup. Bisa ditanyakan, sekalian sharing-sharing nggak apa-apa. Ini udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Untuk bagian yang trim itu ikut apa ya jenengnya? Gimana, Bu? Gimana? Teams. Bagian trim itu loh, Bu. Trims apa? Trims apa Teams? Siapa tadi yang tanya? Teams atau Trims tadi? Udah, nggak ada yang mau tanya lagi. Kalau nggak ada, Ibu akhiri dulu. Nanti kalau kalian bingung, bisa kalian tanyakan melalui grup WA ya.
Udah, Ibu akhiri dulu materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh meninggalkan classroom ini. Jadi ini adalah CLI.